Hai, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memulai segmen pada video. Silahkan Anda klik timer di pojok kiri. Jika ada tulisan mulai, silahkan ditekan, nanti akan muncul beberapa segmen atau tombol yang akan Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda seperti judul konten, agar waktu Anda tidak terbuang percuma. Jika sudah memahaminya, silahkan untuk dicoba dengan menekan tombol mulai. Mengapa Anda membutuhkan strategi trading? Untuk dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, Anda perlu konsisten dan disiplin. Cara paling mudah untuk memastikannya adalah dengan memiliki strategi trading. Strategi trading akan menghilangkan keraguan dan ketakutan, terutama saat pasar bergerak berlawanan dengan Anda. Dengan kata lain, strategi trading akan membantu mengontrol emosi Anda. Contoh, seorang trader yang mengikuti suatu sistem yang mengindikasikan kapan harus keluar dari transaksi yang merugi, memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terus menahan posisi yang merugi dan berharap harga kembali ke posisi awal, dibandingkan dengan trader yang tidak memiliki strategi trading. Sebelumnya, apakah itu strategi trading? Strategi trading adalah suatu sistem perdagangan dengan sekumpulan parameter yang jelas, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan keputusan trading untuk beli atau jual dan kapan atau pada harga berapa untuk masuk dan keluar transaksi. Menggunakan dasar analisa fundamental dan atau teknikal. 3 elemen strategi trading. 1. Money management. Elemen ini meliputi topik seperti berapa banyak dana yang akan dialokasikan untuk investasi ini, berapa besar ukuran transaksi, rasio untung rugi seperti apa yang dicari, dan profil risiko Anda. 2. Manajemen risiko. Risiko harus selalu diatur, kerugian harus selalu dihentikan. Sebelum Anda memulai investasi, Anda perlu menentukan berapa besar risiko yang akan Anda ambil. Tentukan berapa besar persen modal yang akan dirisikokan untuk setiap transaksi. Tidak ada jaminan 100% untung. Anda perlu mempersiapkan diri untuk kerugian yang akan terjadi. Batasi kerugian Anda atau Anda akan kehilangan lebih banyak dari yang Anda inginkan dan berhenti trading. 3. Sistem trading, dasar dari semua aktivitas transaksi. Sistem yang digunakan harus mencerminkan tujuan investasi, toleransi risiko dan jangka waktu investasi Anda. Setelah transaksi dieksekusi, maka posisi trading akan dimonitor dan diatur, termasuk melakukan penyesuaian dan penutupan jika perlu. Harus disiplin. Jika aktif trading vs pasif trading. 1. Aktif trading. Aktif trading adalah kegiatan untuk melakukan jual dan beli instrumen seperti forex atau CFD secara aktif, berdasarkan pada pergerakan harga jangka pendek dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Aktif traders memiliki keyakinan bahwa pergerakan harga jangka pendek adalah tempat untuk mendapatkan keuntungan. 2. PASSIVE trading. Pasif trading adalah strategi yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan, dengan mengurangi aktivitas jual dan beli. Pasif traders percaya bahwa melakukan trading secara aktif akan menimbulkan biaya trading yang besar seperti komisi, dan akan mengurangi profitabilitas. Investasi indeks ETF adalah salah satu strategi pasif trading yang paling umum digunakan, di mana investor membeli indeks ETF seperti indeks S&P 500 dan menahannya untuk jangka waktu yang lama. Strategi ini pada dasarnya adalah strategi buy and hold. Pasif traders tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek. 4 jenis strategi aktif trading. 1. Day trading, strategi untuk beli dan jual instrumen dalam hari yang sama. Tidak ada posisi yang dipegang hingga overnight. Semua posisi akan ditutup pada akhir hari trading. Hanya menggunakan grafik jangka pendek. 2. Swing trading, sistem ini membutuhkan harga untuk bergerak ke suatu arah tertentu. Trader perlu untuk mengidentifikasi tren dan melakukan transaksi dalam tren tersebut. Swing trader menggunakan analisa teknikal dan grafik pergerakan harga, untuk menentukan titik masuk dan keluar terbaik untuk mendapatkan keuntungan. Alat utama sistem ini adalah pergerakan harga, support dan resistance, dan Fibonacci. Sesekali sistem ini akan dikombinasikan dengan pola dan indikator teknikal lainnya. Sistem ini pada dasarnya adalah trend trading. 3. SCALPING, salah satu strategi trading yang paling digemari. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang kecil. Ini adalah strategi trading bertempo tinggi tapi cukup berisiko. Strategi ini akan menutup posisi begitu sudah mendapatkan keuntungan. Pada saat mengalami kerugian,
Anda perlu untuk menutup posisi yang rugi secepat mungkin atau ada kemungkinan Anda harus menahan posisi rugi lebih lama dari yang diinginkan. Strategi jenis ini membutuhkan high trading probability, dan pasar yang sangat aktif. Dikarenakan keuntungan yang didapat per transaksi kecil, scalper biasanya melakukan transaksi dalam jumlah banyak untuk meningkatkan keuntungan. Scalping is for those who can handle stress, make quick decisions, and act accordingly. 4. QUANTITATIVE trading, berdasarkan pada analisa kuantitatif. Strategi ini menggunakan informasi yang jauh lebih banyak daripada analisa teknikal pada umumnya. Sistem trading ini membutuhkan dan menggunakan banyak data pada saat bersamaan dan secara real-time. Sistem ini bertujuan untuk mengeksploitasi inefisiensi pasar, dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Biasanya digunakan oleh institusi keuangan, investment bank, dan hedge funds. Jumlah transaksi biasanya sangat besar, dan melibatkan jual beli ratusan ribu instrumen keuangan. Disclaimer on strategi. Strategi trading yang menguntungkan cukup sulit untuk dikembangkan. Suatu strategi trading mungkin berfungsi dengan baik pada saat masa percobaan, berdasarkan data historis, tetapi hal ini tidak menjamin tingkat keuntungan saat digunakan pada pasar dengan kondisi harga real-time. Di akhir hari, apapun strategi trading yang digunakan, Anda harus selalu membatasi risiko. Gunakan stop loss untuk membatasi risiko dan disiplin menjalankannya. Stay in the game for the long run. Live to trade another day. Pastikan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, yang pasti terbaru dari channel Ngomongin Positioning Brand. Terima kasih.